Kenapa sih Mas pilihnya residu? Kenapa nggak dari material lain? Jadi yang menarik adalah Ghostmint ini kita pilih karena dia menyelesaikan di tempat itu mencoba menyelesaikan masalah lingkungannya dengan membersihkan pesisir dan diceritain kenapa sih bisa terpilih bahan ini gitu? Ya, caranya untuk bisa bikin residu ini punya nilai. Emang udah mau meeting? Yaudah. Dibuang dulu. Nah, dipilah dulu. Iya. Di sini. Udah sekalian aja deh. Ih, jangan. Yang kertas dalamnya ada residu. Ya kenapa emang? Beda dong, nanti sih bisa diolah lagi tahu. Jadi apa? Kita cari tahu dulu. Podcast Bersih Negeri. Hai warga negeri, selamat datang di Podcast Bersih Negeri. Bincang-bincang seru tentang penanganan sampah. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol tentang persoalan sampah, tapi yang bersih-bersih ya, bukan yang kotor-kotor. Dan tema hari ini adalah waste to material, yang secara praktiknya mengubah sampah bernilai rendah menjadi material bernilai tinggi. Nah, apa aja sih jenis sampah bernilai rendah atau low value itu? Dan penanganan apa sih yang sudah dilakukan oleh narasumber kita yang satu ini? Kita telusuri lebih lanjut di Podcast Bersih Negeri. Halo warga negeri, kembali lagi di Podcast Bersih Negeri. Dan hari ini akan spesial banget karena kita akan ngobrol tentang penanganan sampah bersama Mas Randy Aditya dari Parompong Rowlab. Halo Mas. Selamat pagi Mbak Bella. Pagi juga, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, terima kasih sudah menerima saya hari ini. Terima kasih sudah hadir juga Mas Randy jauh-jauh dari Bandung buat ngobrol sama kita hari ini. Oke Mas, jadi mungkin bisa dijelasin Mas Randy ini kegiatannya apa sih? Parompong Rowlab ini tuh apa, di bidang apa gitu? Ya, nama saya Randy Aditya Wahid, saya dari Parompong Rowlab. Kami adalah private research institute yang fokusnya adalah membantu konversi masyarakat atau bahkan industri ya untuk bisa ke waste to material. Jadi ada dua tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama adalah jangan sampai anak-anak kita yang menyelesaikan masalah sampah generasi kita nih. Yang kedua adalah gimana caranya supaya kita itu bisa membangun atau bisa membuat sesuatu, bisa menghidupi kehidupan kita hari ini tanpa mengambil hak-haknya anak-anak kita. Gitu. Jadi di Parompong Rowlab kita percaya circular material via waste to material proses ini bisa jadi salah satu solusi. Kenapa sih Mas pilihnya residu gitu? Kenapa nggak dari material lain gitu? Jadi waktu saya bikin Parompong tuh sebetulnya alasannya personal sekali. Saya dan istri itu sempat dibilang nggak bisa punya anak. Terus kita kayak oke, nggak apa-apa. Istri saya bahkan sampai nanya kayak, kamu tetap mau nikah nggak sama saya walaupun saya nggak bisa punya anak? Saya bilang yang ngasih anak tuh bukan dokter gitu. Jadi ya kita hadapi aja. Setelah 6 bulan proses pengobatan istri saya, terus kita akhirnya udah bisa untuk coba program, ternyata hamil. Jadi waktu itu seneng banget. Tapi di sisi lain juga saya tertampar sama situasi dunia seperti apa nih yang mau saya kasih buat anak saya. Waktu itu saya sempat bilang sama istri saya, kayaknya kita nggak bisa deh tinggal di sini, soalnya ya demikianlah masalah hygiene dan persampahan di Indonesia gitu. Karena saya sendiri kan lama kerja di luar negeri dan pulang ke Indonesia juga cukup lumayan shock lah gitu kan. Jadi waktu akhirnya saya sama istri saya memutuskan kayaknya kita tetap harus di Indonesia. Saya bilang mau tinggal di mana nih anak kita. Terus istri saya bilang kalau memang nggak ada tempat yang layak buat anak kita tinggal, kita bikin sendiri. Jadi Parompong itu pertama kali sama sekali bukan perusahaan pengolah sampah gitu atau yang seperti hari ini riset untuk waste material. Sejatinya tuh sesederhana saya sama istri tuh pengen kasih tempat tinggal yang baik untuk anak kita. Jadi kalau nggak ada yang ngasih, kita bikin sendiri. Jadi Parompong itu punya cita-cita pengen bikin desa mandiri lestari kita sendiri gitu. Parompong tuh nama desa sebetulnya. Jadi tempat saya tinggal dan kerja dulu tuh bareng sama istri di Bandung Barat, namanya Parompong. Kalau di bahasa Sunda itu artinya kosong gitu. Jadi kalau tahu pong itu kan tahu kosong. Parompong tuh kosong banget, kosong pisan kalau kata orang Sunda gitu. Jadi waktu kita start saya sadar sampah tuh ada 3 jenis ternyata. Ada yang bisa dikompos, ada yang bisa didaur ulang, dan sayangnya ada yang katanya nggak bisa diapa-apain. Nah,
Karena saya sendiri bukan dari bidang lingkungan ya, jadi saya berusaha berpikir kok bisa nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau nggak bisa diapa-apain, kita masih produksi nggak? Tetap produksi gitu kan? Tetap terjadi tuh sampahnya. Terus gimana? Maksudnya masa anak-anak kita yang ngurusin? Akhirnya saya sama istri waktu itu berpikir gini aja deh, banyak banget pihak yang berinisiatif di bidang organik dan sejatinya pengolahan sampah organik itu bisa diselesaikan di rumah masing-masing gitu. Daur ulang sekarang udah banyak. Bank sampah, koperasi sampah bahkan, terus ada startup yang bisa pick up, keren banget lah zaman sekarang di Indonesia. Jadi saya sama istri itu percaya banget kalau misalnya organik dan daur ulang ini sudah bisa diselesaikan, bagaimana dengan sampah yang katanya nggak bisa diapa-apain, residu ini. Jadi waktu itu saya berpikir, apa aja sih sampah residu tuh? Popok, pembalut, tisu basah, puntung rokok, low value plastik, jaring laut bahkan, yang rata-rata itu punya waktu hancurnya panjang. Jadi waktu itu karena saya lulusan sekolah arsitektur, saya berusaha menyelesaikan masalah dari apa yang saya paling paham gitu. Saya berpikir kalau ada material yang butuh ratusan tahun untuk terurai, mau saya pakai jadi bahan bangunan atau mau saya buang ke sungai. Akhirnya kita pilih lakukan itu. Jadi 2018 kita bikin rumah mikro pertama kita dari sampah diaper, styrofoam waktu itu, terus plastik juga. Terus alhamdulillah waktu itu menang Wirausaha Muda Mandiri. Kita best of the best waktu itu, yang pernah menang Wirausaha Muda Mandiri itu juga tuh kayak startup kayak Gojek. Jadi waktu itu cukup jadi pembuktian buat saya karena kompetisi itu sama sekali bukan kompetisi lingkungan, bukan kompetisi arsitektur, tapi kompetisi bisnis. Artinya feasibility study-nya dianggap masuk akal nih sebagai bisnis gitu. Jadi ketika Parompong sudah mulai mengerjakan sampah residu, kita sadar bahwa kalau sampah residunya udah banyak banget nih, bisa dipakai sama siapa? Akhirnya kita bikinlah itu jadi bangunan, Mbak. Yang sebenarnya kalau waktu dulu sih saya lucu-lucuannya, kalau anak saya udah gede gitu ya, misalnya dia lagi ngecengin cewek gitu ya, dia bisa bawa ke Parompong terus bisa bilang kayak, ini rumah aku ikutan bikin loh gitu. Aku bisa bukan ini kayak 20 tahun yang lalu gitu. Terus anakku bilang iya dari popok-popoknya aku gitu. Dan sekarang itu masih ada bangunannya dari 2018 sampai sekarang. Kita nggak terlalu maintenance karena kita juga mau uji ketahanannya. Udah 6 tahun berdiri dengan baik. Dia earthquake resistance, fire retardant juga, artinya kalau ada api dia tidak menyebar. Terus dia juga off grid. Jadi dia punya rainwater harvesting, dia punya akses ke listrik sendiri. Jadi dari 2018 sampai hari ini tuh cita-cita kita sama, gimana caranya supaya waste material ini tuh jadi sesuatu yang normal, dan saya kerjakan dengan membuat sampah-sampah ini jadi material bangunan yang terkait sama konstruksi dan arsitektur. Keren banget. Tapi apa sih Mas yang bikin residu ini berbeda dengan sampah-sampah yang lebih mudah didaur ulang gitu? Jadi lagi-lagi karena selain sekolah arsitektur saya ngambil sekolah bisnis. Sekolah bisnis itu ternyata mengejarkan saya untuk tahu tentang permasalahan manusia gitu. Jadi selama ini orang mengira kalau sekolah bisnis itu caranya untuk dapat cuan, sebetulnya bukan. Jadi kalau dulu bisnis itu dinyatakan sebagai cara untuk memenuhi nilai ekonomi dengan modal sedikit-dikitnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya. Itu sebenarnya yang bikin manusianya jadi kasihan, alamnya juga kasihan. Karena modal sedikit, keuntungan besar ya tentunya dilakukan dengan cara-cara yang mungkin nggak sesuai gitu kan. Nah, buat saya pribadi, bisnis itu sebetulnya tentang menyelesaikan masalah hidup manusia dengan cara yang menguntungkan. Jadi waktu pertama kali kita lihat masalahnya sampah residu, saya tidak fokus tentang dia sebagai material atau bagaimana teknologi untuk mengolah materialnya, tapi saya lebih fokus terhadap bagaimana cara supaya dia ada pembelinya, sesimpel itu. Jadi jangan-jangan sampah residu itu tidak punya nilai dan tidak bisa dimanfaatkan karena nggak ada yang mau pakai dan nggak ada yang mau beli gitu. Jadi cara pertama kami untuk membuat residu itu nggak jadi lagi residu, adalah bikin dia jadi high value product. Walaupun dia low value waste, dengan produksi tertentu, dengan pasar yang tepat, orang mau beli. Makanya kalau di Parompong itu akhirnya singkatnya gitu ya, kita di tahun ini itu fokus untuk membuat sampah yang tidak punya nilai seperti ini. Kami ubah dengan teknologi prototipe kami untuk jadi namanya ini Rowchar. Rowchar ini dia bisa jadi pura sheets yang berbasis polimer, atau dia bisa jadi kontur blok yang berbasis konkrit. Menariknya, produk ini tuh udah punya nilai. Yang ini 600.000 sampai 1,2, yang ini 1 sampai 2 juta. Dari hanya ya yang tadinya nggak punya nilai. Ini 0 rupiah tadinya gitu. Jadi
Itu waktu itu yang saya pikirkan gimana caranya supaya sampah residu itu jadi punya nilai. Dan kami sudah melakukan ini dari 2018 pelan-pelan bergerak dari satu material ke material yang lain sih. Mungkin Mas Randy bisa tunjukin ke warga negeri ini tuh apa, karena mungkin dari jauh nggak kelihatan ya. Dan diceritain kenapa sih bisa terpilih bahan ini gitu. Ya, jadi untuk bikin waste to material ini berhasil, menurut saya satu dia harus menyelesaikan masalah sampah yang belum punya industri daur ulangnya. Karena kalau kita bilang kita bikin material dari sampah, tapi sampahnya sendiri ternyata high value nih gitu. Orang rebutan untuk dapatkan itu, atau kita harus beli puluhan ribu per kilo, menurut saya itu bukan sampah ya. Karena sebenarnya ya Pak Rompong sendiri percaya nggak ada yang namanya sampah gitu. There's no such thing as waste, only material out of place gitu. Jadi karena dia tidak pada tempatnya, dia jadi sampah. Nah, kenapa kita pilih sekarang lebih banyak fokusnya jaring laut, walaupun sebenarnya produk-produk kita yang berbasis puntung rokok juga masih sangat diminati dan jumlah sampahnya juga masih banyak ya. Karena dia sangat tersier ya, maksudnya kayak ya itu nenek moyangku tuh orang pelaut gitu kan. Jadi dari dulu juga kita melaut dan dari dulu kita memanfaatkan sumber daya laut ya dengan salah satu caranya menjaring, sehingga akhirnya kita punyalah jala ikan ini. Masalahnya jala ikan ini punya masalah sosial selain masalah environmental dan juga punya masalah ekonomikal. Ini tuh nggak laku sama sekali karena nggak bisa dimanfaatkan katanya. Jadi yang dilakukan sama nelayan-nelayan itu saat ini kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Pangandaran untuk melakukan riset ini. Pengumpulannya kita dapat sekitar 2 ton per bulan. Sebelum kita masuk ke daerah itu dan mencoba mengolah sampah ini tuh dibuang aja Mbak gitu. Jadi memang benar-benar orang laut terus hari itu dapat ikan atau enggak, kalau jaringnya rusak ya udah dibuang aja gitu. Nggak ada alasan, laut, betul, gitu. Nggak ada alasan buat mereka bawa lagi ke pesisir buat apa, menuhin perahu gitu kan. Tanpa mereka sadari kegiatan ini makin lama makin membuat ekosistemnya tidak baik sehingga makin sulit untuk melaut gitu. Di sisi lain ketika low season itu mereka nggak punya pemasukan kan. Ya padahal ada material ini yang bisa kalau diproses dan ada off-taker seperti Pak Rompong bisa dibeli nih. Jadi yang menarik adalah GhostNet ini kita pilih karena dia menyelesaikan di tempat itu mencoba menyelesaikan masalah lingkungannya dengan membersihkan pesisir dan laut dari jaring laut, mensejahterakan nelayannya di kala mereka low season tidak bisa melaut. Dan yang terakhir sebetulnya harapannya juga bisa jadi edukasi yang baik ya. Jadi banyak sekali yang masih bingung kayak oh iya laut kan luas ya, kalau saya buang itu saya pikir nggak apa-apa kan kecil banget kata 8 miliar nelayan di dunia ini misalnya gitu kan. Jadi itu sih yang akhirnya kenapa kita pilih GhostNet ini, salah satunya karena itu. Yang kedua sebetulnya dari sisi pengolahan, tapi kalau dari sisi potensinya, dari sisi problem tadi tuh, kalau dari sisi potensinya karena dia ternyata bisa menggantikan keren banget. material yang selama ini cukup favorit di dunia konstruksi adalah translucent panels gitu ya. Jadi translucent panels ini bisa didapat dari macam-macam. Misalnya dari PVC. Jadi biasanya kalau import gitu ya dari negara-negara tertentu yang memproduksi dalam jumlah besar, harganya itu masih 2,4. Mas Randy bisa jual? Kami itu ini cuma 600.000 Mbak. Wah, jauh. Dan versi yang lebih tebalnya 1 sentinya itu di 1,2. Yang lebih ekstrim lagi sebetulnya kita juga bisa bikin dia jadi pengganti granit ya, baik granit translucent maupun granit yang nggak translucent. Granit translucent itu namanya onyx stone, itu bisa sampai 4,8 juta per meter. Dan itu bukan hanya dia mining material, tapi dia juga blood material ya. Jadi setiap kali kita ada istilahnya penambangan granit, selalu ada isu sosial dan isu environmental yang terjadilah gitu. Nah di kami bukan hanya kami hidden cost-nya kita bayar, kita beli secara fair trade Mbak ini. Jadi kami kerjasama dengan namanya Environmental Justice Foundation, itu adalah yayasan yang khusus fokusnya mensejahterakan nelayan. Jadi kita kerjasama sama mereka dan kita beli secara fair trade gitu, dengan harga yang udah kita sepakati dengan baik lah gitu dengan masyarakat di sana. Jadi menariknya bukan hanya masalah sampahnya nyata dan bisa kita selesaikan, tapi juga materialnya itu disukai. Seringkali kita punya solusi gitu ya tentang oh sampah ini bisa jadi material ini, tapi terus pertanyaannya ini siapa yang beli? Nggak ada. Terus akhirnya bisnis modelnya menjadi CSR, bisnis modelnya jadi minta
dukungan, minta sponsor, kita enggak, Mbak. Jadi saya dengan bangga bilang saat ini saya pegang 8 perusahaan di bidang waste to material ini. Jadi yang ngumpulin namanya Parompong, sampahnya dari laut namanya Ocean Kita, dari darat Mall Sampah. Diolah di sistemnya Parompong, yang kalau plastik jadinya ke Pura, kalau kertas ke Paper Pots, kalau konkrit ke Kontur. Udah gitu semua ini bisa di digital traceability lagi pakai sistemnya Mall Sampah, dan semua di trading di perusahaan saya di Tokyo yang namanya Sisa. Jadi kita caranya untuk bisa bikin residu ini punya nilai sebetulnya dengan bukan jual keluar, Mbak. Untuk awal-awal dari 2019 itu kita jual ke grup kita sendiri. Jadi kita PO invoice di circular system kita sendiri. Makanya kalau klien-klien yang ketemu Parompong itu dia nggak dapat cuma Parompong, dia dapat 8-8-nya. Dan alhamdulillah 8 perusahaan ini sampai hari ini bootstrap. Kita nggak punya investor, kita nggak pernah minta sponsor, kita nggak pernah ada website kita minta sumbangan buat apa, nggak pernah, Mbak. Karena saya percaya niat baik pasti menemukan jalan. Cuman ya kita tinggal fokus ngelakuin apa yang kita lakuin, dan 8 tahun ya alhamdulillah Parompong dan grupnya perlahan-lahan mulai bisa bukan hanya menghidupi diri sendiri tapi kita bisa growth. Ini warga negeri, ini kalau bisa pegang langsung ini bagus sekali ya. Dan mungkin kalau aku dikasih ini, aku nggak akan expect kalau ini dari residu. Gimana kita tahu residu itu kan nggak bisa dimanfaatkan lagi ya, udah tinggal dibuang ke pemrosesan akhir. Itu poin yang bagus banget, Mbak, karena banyak sekali orang yang bikin produk berbasis sampah, pengen sampahnya masih kelihatan. Iya. Karena itu jadi gimmick, itu jadi story, dan itu yang jadi alasan untuk mereka jual mahal. Buat saya nggak kayak gitu, karena saya latar belakangnya memang dari desain gitu ya. Dia perkara dari sampah itu satu sisi, tapi dia harus bagus, dia harus estetik, produknya harus fungsional, sehingga ketika orang tahu oh ini ternyata circular material, itu tuh kayak bonus. Orang nggak beli karena sebenarnya dompetnya jelek sih, desainnya, warna saya nggak suka, cuman oke deh saya mendukung pengelolaan sampah gitu. Saya nggak mau kayak gitu, karena menurut saya nggak fair terhadap bisnis-bisnis lain yang sebetulnya stay true to their core gitu, nggak usah pakai gimmick gitu ya. Makanya kita juga berusaha nggak ada gimmick. Orang waktu lihat material kita pertama kali kita pameran di bulan Februari itu di ICE-BSD, pada datang ke booth kita dan pada bilang ini granitnya dari mana gitu. Kalian jualan granit ya? Terus saya bilang enggak Bu, ini jala ikan. Kita ngambil dari Pangandaran, fair trade, kita proses lewat teknologi kita sendiri. Ini 100% Indonesia, baik teknologi perusahaannya maupun stakeholdernya gitu ya. Dan buat proyek-proyek zaman sekarang yang punya standar TKDN ini jadi menarik banget, karena ya kita pasti lolos gitu. Terus gimana sih Mas prosesnya dari jala ikan kayak gini sampai bisa jadi konkret kayak gini tuh prosesnya kayak Jadi Prototech itu berbasis hydrothermal technology. Kita ini adalah patent pending teknologinya Parompong, di mana kita tuh bisa mengubah residual waste ini menjadi char. Jadi ini kita sebut raw char. Yang menarik dari teknologi Prototech ini pertama adalah dia tuh nggak ada pembakaran sama sekali. Jadi nggak ada dioksin. Dioksin itu kan menyebabkan karsinogen ya. Jadi dia tidak ada pembakaran. Yang kedua, keluarannya dari proses Prototech itu cuma 2. Uap air sama padatan. Nah, yang menarik, material yang keluar dari proses Prototech ini, satu, dia lebih hygiene karena dia kayak autoclave gitu. Jadi dia tuh bayangannya gini, kalau saya bukan ahli biologi, cuman ini yang diajarkan oleh teman-temanku yang lebih ahli. Virus itu kakinya karbon. Jadi di atas suhu tertentu karbonnya itu mati. Kakinya hancur lah. Jadi dia jadi dorman gitu ya. Nah, proses kita itu bisa sampai 200 derajat Celcius gitu. Jadi itu yang membuat hygiene. Yang kedua, dia bikin jadi homogen. Yang terakhir itu yang menarik adalah dia tuh tidak mempengaruhi karakteristik materialnya. Jadi kalau polimer itu punya karakteristik bisa di-bending, bisa dipotong dengan mudah, ringan, ini sama. Bedanya adalah kalau di sini kita tambahkan filler supaya dia bisa fire retardant, smoke free toxic, sama UV protected. Kalau di bagian konkrit itu sebetulnya dia menggantikan fiber sama pasirnya, yang membuat produk ini punya 3 keunggulan. Satu, dia punya tekstur yang khas, tergantung dari sampah apa yang didapat. 2, dia tuh setengah kali lebih ringan, Mbak, daripada konkrit biasa. Jadi ini memudahkan untuk transportasi, memudahkan untuk orang ketika kirim, katakanlah kita akan ekspor nanti ya. Yang terakhir, karbonnya lebih rendah. Jadi 1 ton karbon itu diciptakan untuk kita membuat 1 ton produk konkrit. Karena kami konkritnya hanya 49%, karbonnya pun cuma setengah. Jadi terlihat too good to be true, tapi ya ini riset 8 tahun ya, Mbak.
Jadi bukan tiba-tiba, kita jalannya juga pelan-pelan. Pertama kali kita pakai produk ini tuh cuma bisa 5% sampahnya. Naik jadi 10%, naik jadi 15%, sampai sekarang bisa 51% ya karena lewat proses riset yang panjang. Terus apa sih Mas tantangan terbesarnya dalam mengelola residu gitu? Kayaknya belum banyak juga yang mengelola untuk spesifik di residu. Jadi tantangan terbesarnya tentunya namanya juga impossible waste ya. Jadi pertama kali saya bilang saya mau ngerjain ini ya pada apa istilahnya kalau zaman sekarang, nyinyir loh. Iya. Masa sih nggak bisa lah segala macam gitu. Tapi hal yang sama juga disampaikan ke saya waktu saya bilang saya mau punya kantor di Tokyo, kayak wah ngimpi banget ya punya kantor di Jepang. Ya 2 tahun lalu kita punya kantor di Jepang gitu. Jadi menurutku ketika orang nggak percaya sama kita, ya justru itu dijadikan penyemangat untuk kayak kenapa ya mereka nggak percaya, kenapa mereka segitu nggak yakinnya bahwa residu itu bisa manfaatkan. Menurut saya harus berpikir out of the box ya. Ketika kita mendefinisikan residu itu hanya berdasarkan definisinya, ya udah tidak bisa diolah dan tidak punya nilai lagi. Tapi kalau nggak punya nilai lagi, kenapa Parompong beli puntung rokok dan beli jaring laut ya? Berarti Parompong tahu caranya untuk jadiin itu high value dan terus jadi produk kan. Jadi tantangan pertama itu tentang skeptisme materialnya. Yang kedua tentunya cari orang yang percaya sama kita sih Mbak, untuk pakai di proyek, karena kan dibuktikan untuk di proyek gitu ya. Jadi saya awal-awal karena bootstrapping ya kita bikin sendiri Mbak, kita bikin rumah sendiri, pakai duit sendiri. Itu kayak tabungan pendidikan anak saya habis tuh tahun 2018. Habis itu pandemi lagi, wah pokoknya seru banget lah memilih jalur ini. Cuman karena alasan saya personal dan buat anak saya tuh jadi kayak ikigai gitu ya Mbak ya. Jadi saya suka berguna buat orang lain, menghasilkan uang, dan saya bisa ngerjainnya. Nah karena ini ikigai, jadinya tantangan tentang skeptisme itu buat saya nggak terlalu ngaruh sih Mbak. Jadi kayak mau masuk TV atau enggak, mau dapat award atau enggak, mau dapat proyek atau enggak, tetap harus dilakukan kok. Karena kalau nggak saya lakukan, nggak ada yang ngelakuin waktu itu. Kalau sekarang sih saya seneng banget ya, makin banyak yang berusaha untuk beresin masalah sampah residu, which is good gitu kan. Jadi makin banyak temennya. Yang ketiga sebetulnya tantangan utamanya adalah sampah residu ini dia untuk bisa diolah ya perlu teknologi khusus gitu ya. Dan ini tentunya skalanya nggak bisa langsung besar Mbak. Jadi emang ini bertahap. Cuman ternyata jadi peluang juga waktu kita lihat dia secara nilai ekonomis modalnya bisa jadi lebih rendah daripada high value material kan. Karena ya kalau yang lain itu udah jadi material, ini kan masih kayak sampah gitu. Jadi tantangannya itu. Terakhir sih yang saya sadari ketika memperkenalkan material kita ke masyarakat itu ya, kalau kita ngomong ini dari sampah, pertama mereka akan angkat, terus mereka ketok-ketok tuh, habis itu mereka cium Mbak, selalu kayak gitu. Jadi mereka mencari sisi sampahnya mana nih? Sampahnya dari mana gitu. Jadi waktu saya pertama kali bikin ini tuh saya inget banget sampah yang kita pilih waktu itu popok, karena saya baru punya anak kan, terus agak stres kayak ya berusaha pakai Klodi sih, cuman kan ya kalau yang sudah merasakan jadi bapak-bapak yang sehari ganti popok berapa kali, ada aja masa di mana susah juga ya, kalau lagi traveling segala macam tetap harus pakai single use gitu ya. Nah, jadi kita punya stok single use itu, jadi waktu itu saya coba ngerjain popok dan materialnya menarik sebetulnya karena dia 50% waktu itu kita bisa pakai popoknya dan dia bisa serap air. Jadi dia punya kayak peluang untuk bisa dimanfaatkan di macam-macam lah. Katakan waktu itu saya kepikirannya kayaknya jangan-jangan ini bisa buat ngurangin koefisien dasar bangunan ya waktu kita bikin perancangan, karena kalau misalnya kita punya perkerasan dan bisa serap air, jangan-jangan dihitung sebagai non perkerasan. Jadi kayak begitu-begitu saya lagi mikirin. Tapi masalahnya waktu itu pas kita di popok, yaitu semua orang kayak begitu, terus setahun saya coba memperkenalkan produk popok itu, terus saya bilang kayaknya ini susah deh. Diskusinya 80% adalah tentang ini masih ada pupnya nggak gitu. Mereka nggak bilang kayak tentang harganya, peluang bisa dipakai di mana dan lain-lain. Jadi bagian itu akhirnya saya sendiri ngerasa ini terlalu berat market education-nya. Kita geser yang paling sukses tuh sebetulnya puntung rokok. Puntung rokok tuh sukses banget karena teksturnya itu sayangnya saya nggak bawa hari ini, tapi teman-teman bisa lihat di Instagramnya kita parong.pong. Teksturnya tuh kayak travertine. Travertine ini termasuk granit yang favorit kalau di arsitek-arsitek karena dia tuh kayak ada bolong-bolongnya gitu loh Mbak. Jadi kalau kita ke hotel-hotel mewah tuh biasanya pakai travertine. Nah, travertine itu 2,4 juta per meter waktu kita pertama kali bikin, dan
produk kita tuh namanya raw texture, jadi kontur raw texture itu tuh cuman 1 jutaan waktu itu. Jadi arsitek tuh seneng karena teksturnya mirip, lebih ringan, dibuat dari sampah, terus harganya oke, dan orang udah nggak lagi begini-begini sih Mbak. Dan dari situ saya mulai ngembangin yang dari multi layer plastik itu yang kita kerjain di salah satu resort di Seminyak. Sekarang jadi unibody chair terbesar mungkin di Indonesia ya. Sayangnya kita nggak hobi masukin muri. 32 meter dibuat dalam 27 hari dari 600 kg sampah, dan itu menang G-Marks. G-Marks itu salah satu penghargaan desain paling bergengsi dari Jepang. Okay. Terus seberapa besar sih Mas ini inisiatif waste to material ini terhadap dampak lingkungan, dan juga pengaruhnya apa sih terhadap jumlah residu yang masuk ke TPA seperti itu? Itu menarik banget sebenarnya. Jadi kita mungkin udah diskusi sekitar 30 menitan kali ya. Jadi selama kita diskusi ini udah ada 30 ton Mbak sampah yang dihasilkan di Bandung. Jadi 1 menit itu sekitar 1,1 ton. Jadi kita tuh 1.600 per hari. Saya selalu cerita, kalau 1.600 ini mau diberesin pakai prototek, nggak bisa. Mau segede apa mesinnya? Siapa yang mau biayain, terus gimana operasionalnya? Tapi sejatinya 800 tonnya itu harusnya bisa diberesin sama semua orang, karena organik. Lalu sekitar, katakanlah 400-500 tonnya itu daur ulang, ya bisa juga. Jadi nanti tinggal tersisanya mungkin sekitar 10%-nya aja. Yang itu adalah 160 ton. 160 ton, itu kalau misalnya di atas kertas, udah ada nih prototipe yang bisa sampai 3 ton per hari. Jadi kalau dia ada 160, bayangin sebanyak apa nih yang harus diberesin gitu ya. Jadi saya selalu bilang residu itu saya siapkan sekarang supaya ketika orang-orang udah bisa ngompos sendiri lalu memilah, tinggal residunya nih, residunya yang coba kita beresin. Kalau kita ngebandingin tentang berapa yang bisa kita selesaikan lewat inisiatif kita sendiri, kecil banget lah Mbak. Sekarang kita jala ikan aja kita cuma 2 ton, sementara masalahnya sendiri itu 50.000 ton per tahun. Kita cuma 2 ton per bulan, which is adalah 24 ton per tahun kan ya. Jadi masih kecil banget. Tapi ada harapan. Kenapa? Ketika ini sudah dapat scalability ya, kayak zaman dulu aja orang yang punya handphone kan terbatas. Habis itu kayak 10 tahun yang lalu tiba-tiba, wah Mang Baso aja sekarang punya handphone gitu. Sekarang kayak handphone tuh udah kayak normal. Sama normalnya kayak orang pakai sendal gitu kan. Saya pun berharap prototipe pun bisa kayak gitu. Begitu economic of scale-nya dapat, dia bisa tuh ke arah sana. Ada nggak sih Mas contoh penggunaan material ini tuh untuk dikonstruksi atau furniture atau? Jadi waste to material kita kan via Pura dan via Kontur. Sekarang kita udah ngerjain Taman Ismail Marzuki, Taman ASEAN, M-Block, terus kafe-kafe di Jakarta, Bandung, Bali. Ya Potato Head yang ada di Bali. Terus yang paling dekat ini yang paling seru sebetulnya kita punya tekstur baru namanya Candi. Itu khusus Candi. Candi. Tekstur. Kita punya tekstur baru dari Ghostnet namanya Candi. Kita itu akan pasang di Borobudur Park karena kami baru aja tanda tangan MOU sama Injourney Destination untuk pengelolaan TMII, Borobudur, Prambanan, Candi Ratu Boko, dan Candi Ijo. Oh berarti semacam teksturnya seperti batu gitu. Betul. Mas? Menarik. Terus gimana sih Mas Randy ngelihat waste to material ini untuk mendorong circular economy gitu? Yang paling seru dari ini sebenarnya adalah dia kan seeing is believing ya. Jadi orang ngelihat barangnya bisa kita langsung kasih tahu, oh iya ini dari sampah. Orang bisa lihat, orang bisa pegang, orang bisa lihat bahkan bangunannya udah jadi, dan itu yang membuat mereka jadi punya harapan. Karena salah satu patah hati yang mau diobati sama para ompong itu adalah orang-orang yang udah milah, terus paginya diangkut begitu aja digabung ke truk sampah. Itu patah hati yang mau kita coba obati, dan salah satu caranya adalah dengan bilang Indonesia udah punya nih teknologi kayak gini dan udah diterapkan baik dari sisi pengolahannya maupun sisi implementasinya. Jadi jangan berhenti untuk ngompos, jangan berhenti untuk ngolah, jangan berhenti untuk milah. Akan ada masanya kita itu nggak ada lagi sampah. Oke. Apa sih Mas tantangan terbesar untuk mengubah si residu ini jadi material dan jadi material yang bernilai di pasar gitu? Economic of scale Mbak. Makin banyak yang percaya bahwa teknologi ini ternyata nyata dan bisa diterapkan, ya makin bisa. Tapi kita beruntung banget tuh karena sekarang ya tadi saya bilang ada TKDN, terus juga sekarang ada pembangunan IKN di mana standar konstruksi dan arsitekturnya sangat tinggi yang saya harapkan bisa jadi benchmark untuk ke depan. Mereka mikirin tentang karbon, mikirin tentang energi, mikirin tentang penggunaan material, bahkan mikirin tentang rainwater harvestingnya, life cycle assessment-nya dan lain-lain. Nah, produk-produk kami ini bisa cocok nih masuk ke proyek-proyek seperti itu. Oke.
Ada nggak sih Mas rencana untuk ngembangin teknologi atau metode atau mungkin scale up dari yang tadinya 2 ton mau jadi lebih banyak lagi? Saat ini kan kita cuma 3 ton per bulan ya. Alhamdulillah kita ada beberapa tawaran dari corporate venture dan juga kita sekarang lagi proses grant dari salah satu kompetisi climate paling besar yang kalau semua berjalan dengan baik kita akan bisa punya 3 ton per hari di tahun depan. Tapi 3 ton per hari itu nggak cukup. Berikutnya yang Parompong ini lakukan adalah sistem microfactory berbasis komunitas. Jadi karena sampah itu ada di mana-mana, daripada Parompongnya yang ada di mana-mana, saya lebih baik kerjasama sama masyarakat lokal untuk mereka bisa melakukan sistem baik pre-processing ataupun post processingnya sebelum jadi materialnya kita. Dan ini sebenarnya sangat memungkinkan. Ada 66.000 desa di Indonesia yang sebenarnya bisa banget jadi partner kita untuk ngelakuin ini. Dan Parompong juga kan istilahnya kami anak desa juga. Kita startnya dari desa, alhamdulillah sekarang bisa punya kantor di salah satu kota termodern di dunia gitu ya. Tapi ya kita startnya dari desa. Jadi sistem scale up-nya hydrothermal ini plus microfactory kita plus sama sistem sales kita yang sekarang lagi kita coba susun di bidang konstruksi dan arsitektur, itu rasanya akan bikin impact yang luar biasa besar sih. Menarik banget warga negeri, siapa sangka dari residu. Bahkan salah satu contohnya nih si GhostNet ini yang kita tuh nggak tahu kalau itu salah satu residu gitu bisa jadi material yang bernilai banget. Thank you banget Mas. Tapi sebelum kita selesain sesi ini kita mau bermain games sedikit. Nama gamesnya What If. Jadi nanti saya tanya terus Mas Randy jawab dengan cepat. Jadi nanti Mas Randy tinggal jawab pertanyaan what if-nya. Oke? Kita sudah mulai. Pertanyaan pertama. What if semua limbah residu diubah menjadi material bangunan dalam 10 tahun ke depan? Seperti apakah dunia ini? Dunia ini akan jadi dunia yang lebih sedikit sampah. Terus anak-anak kita akan pergi ke museum, lihat kotak plastik di dalam kotak kaca, terus bilang ini apaan ya? Ini namanya tempat sampah. Kalau orang zaman dulu dibuang ke sini. Kalau zaman mereka udah nggak ada lagi yang namanya sampah. Yang ada adalah material yang sudah direvitalisasi. Wah keren. Saya nggak kepikiran jawaban Mas Randy bakal itu. Keren. Pertanyaan kedua. What if semua kota di dunia menetapkan aturan bahwa semua bangunan baru harus dibangun menggunakan 50% material daur ulang? Kalau itu dilakukan sebenarnya bisa jadi kita bisa reverse climate ya, karena konstruksi itu salah satu yang paling polutif sih. Merusak air, merusak udara, merusak tanah juga. Jadi kalau ternyata kita bisa membangun tidak dengan material yang baru, itu akan oke banget. Karena sustainability sebetulnya adalah cara kita memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengambil kebutuhan hari esok. Wah, tepuk tangan dikit. Yang ketiga ya Mas, terakhir. What if tidak ada lagi limbah residu yang dianggap tidak bernilai karena semuanya bisa diubah menjadi produk yang berguna? Iya. Yang perlu kita ingat adalah sebaik-baiknya pengelolaan sampah adalah tidak menghasilkan sampah sama sekali. Saya sama sekali tidak mau memonetize problem. Kalau saya dapat uangnya dari sampah, saya pasti takut sampah selesai. Saya justru bikin bisnis untuk menyelesaikan problem. Wow. Itu dia warga negeri bincang-bincang kita hari ini, seru sekali. Mas Randy makasih banyak untuk hari ini. Sebelum kita tutup podcast, saya mau Mas Randy buat closing statement. Saya berharap yang saya lakukan hari ini tuh jadi sesuatu yang normal. Kalau sekarang kan kayak, Parompong orang bingung diundang podcast, masuk YouTube, berita gitu kan. Terus kayak kalau kita pameran tuh heboh gitu, kayaknya rocket science banget. Tapi saya cuma mau bilang, kayaknya ini nanti di zamannya anak-anak saya ini normal sih. Ini justru cara kita membangun hari ini, cara kita membuang sampah hari ini tuh sesuatu yang primitif banget buat mereka. Dan dengan cara kayak gitu mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dari Earth Overshoot Days. Karena Earth Overshoot Days itu ya untuk hari ini teman-teman, tahun ini 1 Agustus loh. Jadi setelah 1 Agustus tuh kita udah pinjam yang 2025 dan ini serem banget. Karena zaman saya kecil kita bisa pakai sampai Desember. Pertanyaannya adalah kalau saya bisa sampai akhir tahun, anak saya cuma setengah, cucu saya cuma 1/4. Bisa jadi kita jadi generasi yang nggak bisa punya cicit nih teman-teman. Jadi yang tadi pergi ke museum itu bisa jadi nggak kejadian. Makanya Parompong nggak bisa ngelakuin ini sendiri, bareng-bareng. Nggak ada kompetitor di bisnis kayak gini. Semuanya adalah kolaborator yang belum tanda tangan MOU. Oke, thank you banget Mas Randy. Terima kasih warga negeri udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. Jangan lupa juga cek sosial media kita, like dan subscribe YouTube kita juga. Karena ini saatnya kamu untuk jadi warga negeri untuk Indonesia bersih. Sampai jumpa.
podcast Bersih Negeri.